Halo, selamat datang di acara Roti Pagi bersama saya Ita Sembiring. Sekarang kita akan membahas tentang sukacita dalam duka cita bersama Romo Reynaldo Antoni Haryanto yang akrab dipanggil Romo Aldo. Apa kabar, Mo? Hai, Baik-baik, luar Mo. biasa. Sukacita Iya. selalu. Ya, terima kasih ya, Mo, sudah bersedia menemani saya berbagi-bagi roti kali ini. Yes. Ya, kita bicara tentang sukacita dalam duka cita. Ini kayak cuman permainan kalimat ya, Mo ya. Padahal banyak sekali. Biar enak aja kedengarannya gitu, Mo. Sukacita dalam duka cita gitu. Iya. Nah, kalau dalam sukacita itu kan mudah sekali kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas sukacita yang kita terima. Nah, apakah di dalam duka cita kita bisa bersyukur atau kebanyakan mudah-mudahan saya enggak ya, kebanyakan kita malah pada saat duka cita bertanya di mana Tuhan, marah-marah, kesel, menuntut, bahkan berani-beraninya mengancam Tuhan, saya akan pergi kalau Tuhan tidak usir duka cita ini gitu. Gimana menurut Romo? Ya, sebetulnya yang tadi saya pikirin tuh begini. Saya mau nanya Mbak Ita dulu nih, ya kan. Sebetulnya sukacita atau duka cita itu kan dua kata sifat yang sama sebetulnya ya. Ya. Yang satu lebih positif, yang satu negatif. Menurut Mbak Ita itu duka cita atau sukacita itu sebab atau akibat? Sebab atau akibat? Sebab, kalau akibat berarti harus ada sebabnya dulu baru sukacita duka cita. Menurut saya, jadi satu persatu ya, sukacita itu adalah akibat dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya, akan ada sukacita gitu. Ya, berarti akibat ya. Kalau duka cita? Sama aja, ketika kita melakukan sesuatu yang kurang pantas atau mencelakakan, yang sebetulnya yang kita sendiri yang membuat mencelakakan kita gitu. Berarti itu kan akibatnya, benar nggak? Iya, akibat. Ya, saya setuju bahwa memang sukacita dan duka cita itu akibat ya, bukan sebab. Pasti ada penyebab-penyebab di luar yang akhirnya mengakibatkan kita sukacita dan berduka cita. Nah, itu dulu, Mbak. Jadi kita harus pilah-pilah dulu nih bedanya sukacita dan senang. Dan atau duka cita dan sedih. Itu kan dua kata yang mirip-mirip tapi sebetulnya ada beda. Iya. Senang dan sukacita, duka cita dan sedih itu ada bedanya nggak? Kira-kira. Kalau secara sederhana, senang itu simple gitu ya. Wah, saya ketemu Romo nih, seneng banget. Udah lama nggak ketemu. Tapi ketika Romo membawakan hadiah yang sangat saya tunggu-tunggu, saya seneng banget dan suka cita, Mo, gitu. Barangkali ya, Mo. Iya, bebas sih memahaminya. Tapi kalau buat saya pemahamannya seperti ini. Sukacita itu beda dengan senang. Duka cita itu juga berbeda dengan sedih. Karena senang dan sedih itu kan sangat objektif dan itu biasanya sifatnya spontan. Ya, lebih masuk dalam perasaan ya, spontan. Iya. Ya, karena kita manusia punya perasaan dan kalau misalnya kita disakiti, otomatis tuh nggak usah pilih-pilih, itu langsung sedih atau kecewa. Ketika kita dibawain kue, saya dibawain babi hong misalnya, atau dibawain durian, atau dia ngasih nasi padang gitu, wah saya senang pasti. Tapi kalau bicara soal sukacita dan duka cita, saya pikir dua hal ini itu bukan sebuah perasaan yang spontanitas, yang otomatis ada sebagai tanggapan dari apa yang terjadi di luar. Buat saya sukacita dan duka cita itu adalah sebuah pilihan objektif ya. Pilihan objektif yang kita ambil, saya mau ini gitu. Di sebuah keputusan gitu. Sukacita dan duka cita itu adalah sebuah keputusan. Bisa aja saya tetap seneng gitu ya. Seneng dapat nasi gitu, tapi saya makan nasinya seneng dapat nasi padang atau misalnya sate padang atau babi hong, tapi ketika saya menikmatinya sendiri kok nggak ada sukacita, tapi saya seneng gitu. Ya artinya ada sebuah distingsi atau perbedaan definisi dari situ. Nah, kalau ditanya bisa nggak kita selalu bersyukur dalam situasi duka cita, ya sebetulnya jawabannya mudah ya.
Harusnya bisa ya, harusnya bisa ya. Iya, harusnya bisa. Tapi bahkan kadang-kadang dalam sukacita aja orang suka lupa bersyukur loh, apalagi duka cita gitu. Iya, harusnya bukan berarti kalau saya pikir ya, berarti kalau misalnya orang sukacita lupa bersyukur, berarti itu bukan sukacita, Mbak. Karena karena orang yang bergembira itu kan artinya dari dalam ya. Iya. Dari dalam itu kan dia happy, dia bergembira, itu otomatis bersyukur. Otomatis akan bersyukur. Jadi kalau orang mengalami duka cita, aduh saya juga susah juga ngomongnya nih. Saya ingat-ingat kapan ya saya terakhir ngalamin duka cita ya. Kalau sedih iya. Sedih, tapi duka cita apa karena hidup Romo itu nggak pernah duka cita, jadi saya bingung nih. Menjadi Romo adalah sukacita ya, Mo, itu adalah sebuah keberuntungan gitu. Jadi sulit, jadi sulit untuk. Saya nggak ada rasa duka cita yang sampai membuat saya terpuruk, habis-habisan, putus harapan, lalu ingin bunuh diri misalnya ya, itu paling parah deh. Atau misalnya saya depresi, habis-habisan. Saya kayaknya happy-happy aja nih jadi Romo nih. Kalau sedih ya sedih. Kayak misalnya, atau misalnya ada umat yang kayak kemarin misalnya almarhum Pak Warsianto yang punya pengalaman berkesan dalam hidup saya ya, ketika dia jadi ketua lingkungan tuh selalu kontak saya. Terus waktu saya kunjungan lingkungan dia selalu nawarin, Romo saya antar Romonya. Nggak usah Pak, saya naik sepeda aja. Sampai rumah saya kunjungi, tiba-tiba dia udah nongkrong di situ, udah bawa minuman, udah bawa kue. Wah itu saya terharu kan. Tiba-tiba kemarin saya dapat kabar dia pergi menghadap Tuhan. Itu saya sedihnya bukan main. Tapi itu bukan duka cita gitu. Itu bukan duka cita. Karena kalau duka cita, saya itu harusnya bersedih berkepanjangan nih. Tapi ketika saya datang untuk melayat Pak Warsianto ini, almarhum, saya itu tidak merasakan duka cita meskipun saya kehilangan ya. Yang saya rasakan adalah kegembiraan dan sukacita karena boleh mengenal Pak Warsianto yang inspiratif dan bisa bisa bangga bahwa salah satu umat saya meninggal dalam keadaan kudus dan suci gitu. Dengan perbuatan baiknya saya yakin bahwa dia masuk surga lah, itu intinya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya duka cita itu kita kembangkan lagi, bukan kehilangan seseorang gitu loh, tapi situasi yang membuat kita, misal seperti saat inilah ada pandemi, ada bencana, ada situasi yang membuat kita sangat tertekan seperti itu. Bagaimana kita bisa tetap bersyukur sebagai orang beriman? Bagaimana kita tetap bisa bersyukur dalam situasi yang sangat tidak menentu seperti sekarang ini, Mo? Ya, saya selalu mengatakan kalau orang jatuh pada kedukaan, jangan-jangan bisa jadi kita sudah kehilangan harapan. Ya, kehilangan harapan. Harapan macam apa yang bisa kita cari? Ya, kalau dari sisi iman sebetulnya dari kata-kata Rasul Paulus ya, dari kata-kata ini seringkali diulang-ulang sama Bapak Uskup kita, Bapak Kardinal. Harapan yang muncul dari seorang beriman adalah bahwa Allah yang sudah memulai karya baik itu akan menyelesaikan karya baik itu. Jadi kalau Allah sudah memulai karya baik dalam diri kita, itu dia akan menyelesaikannya pula nih di sini. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengahnya ini nih, untuk dari awal sampai akhir itu kan begini, Mbak. Iya, itu dia gitu tuh. Ya. Kadang-kadang kita lagi naik, terus tiba-tiba kita pandemi begini, biasa rezekinya lancar, tiba-tiba rezekinya anjlok, biasa makan nggak pakai mikir, sekarang makan pakai mikir. Nah, kalau misalnya kita lalu patah semangat dan akhirnya jatuh dalam kedukaan atau desolasi atau apapun namanya, ya jangan-jangan kita harus kembali melihat iman dan kepercayaan kita ya. Refleksi lagi gitu, Mo. Iya, bahwa apa yang pokoknya ini bukan akhir gitu. Ini bukan akhirnya. Ini hanya bagian dari ya seperti bacaan hari inilah ya. Bacaan hari ini kan tentang badai. Ya seperti kita lagi berlayar tiba-tiba ada badai, tiba-tiba airnya tenang. Tapi kalau kita percaya dan yakin bahwa
Allah yang sudah memulai itu pasti akan menyelesaikannya pula, ya tenang aja udah gitu, nggak usah terlalu membesar-besarkan gitu ya, terlalu hiperbola, waduh ini gimana, lalu akhirnya jatuh stres dan banyak pikiran dan sebagainya. Itu sih Mbak kalau saya ya. Iya. Justru jangan membuat diri sibuk sendiri, merusak pikiran sendiri gitu. Padahal sebetulnya situasinya masih terkendali. Baik Mo, jelas banget yang saya tangkap bahwa harapan, ya kan ya, kita tetap harus punya pengharapan sama keyakinan yang Romo sampaikan tadi bahwa ketika Allah sudah memulainya, yakin dan percayalah bahwa Allah akan menyelesaikannya gitu. Itu yang harus jadi kita kalau asah terus-menerus. Saya mengulang apa yang dikatakan Bapak Kardinal. Jadi harapan itu beda dengan yang namanya sikap optimis. Kalau sikap optimis itu didasarkan pada kalkulasi, perhitungan. Kalau kalkulasinya tidak sesuai, optimisnya bisa otomatis berubah jadi sikap pesimis. Tapi harapan itu jauh melampaui itu. Ya, harapan itu harus ada dari iman kita, meskipun ternyata kalkulasi yang sudah kita buat itu tidak berjalan dengan semestinya. Iya. Itu. Dan iman itu juga lah yang membuat harapan terus tetap hidup. Ya? Iya, tandanya orang beriman kan orang itu punya harapan. Tandanya orang punya harapan apa? Dia berdoa. Iya, tandanya orang harapan dia mau berdoa. Ya. Membawa akhirnya sampai pada situasi kita tidak berdaya. Aduh Tuhan, saya udah nggak sanggup nih, udah terserah lu Tuhan lah mau ngapain gitu. Saya juga kadang-kadang doanya kayak gitu kalau berhadapan dengan situasi yang udah nggak bisa saya handle, udah nggak bisa saya pegang. Akhirnya saya cuma ngambil rosario atau saya berduduk di depan salib. Ya udah Yesus, mau lu apalah terserah lah gitu. Saya cuma berbuat yang paling baik, yang paling saya lakukan, yang paling baik saya lakukan, sisanya saya serahkan sama lu lah gitu. Ya itu yang paling sederhana ya Mo ya, karena saya juga ketika dalam keterpurukan akhirnya saya cuma berdoa, Tuhan tahu apa yang saya butuhkan dan Tuhan tidak akan menelantarkan, udah selesai daripada habis kadang-kadang mau doa panjang-panjang juga malah ketiduran saya Mo. Betul. Satu doa yang selalu saya pakai itu doa Bapa Kami, Mbak. Saya itu punya devosi doa Bapa Kami. Jadi saya suka doa Bapa Kami karena semuanya ada di situ. Ya, ketika saya lagi stres, bukan lagi stres sih, lagi kayak tadi ya situasi seperti itu ya, sepertinya saya berhadapan dengan situasi yang tidak bisa saya kendalikan. Ya, kata-kata jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga itu menguatkan saya. Iya. Ya, jadilah kehendakmu. Jadi setiap kali saya doa Bapa Kami, bagian situ itu selalu saya lambatin. Ya. Dan itu melegakan ya, Mo? Itu jadi sepertinya ada beban yang kayak dilepasin gitu. Dilepasin dan biar nanti Tuhan yang ngangkut bareng-bareng dengan saya. Iya, kembali seperti tadi dengan harapan kita tahu bahwa Tuhan telah memulai, Tuhan akan menyelesaikan. Jadi kita berserah saja. Saya garis bawahi berserah, bukan menyerah gitu ya. Bukan menyerah, berserah beda. Berserah, iya. Romo Aldo luar biasa sekali walaupun percakapan kita singkat sekali tapi yang dapat rotinya banyak banget nih. Jadi buat semua teman-teman yang telah bersama kami dari awal tadi sampai akhir, terima kasih. Semoga roti yang kami bagikan kali ini bisa mengenyangkan secara rohani sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Romualdo, sampai ketemu lagi. Sukses, sehat selalu ya, Mo.